Banyak remaja yang terjebak dalam pacaran sampai melakukan hubungan seks di luar Betul, nikah, betul. kayak gitu. Miris. Nah, bahkan dengan polosnya ada yang ini remaja di Bogor ya, perempuan SMA kelas 2. Mm-mm. Dengan polosnya bilang saya ketagihan gitu Oh gitu. dengan pacarnya. Auzubillah. Jadi setiap kali diajak tuh ya nggak tahu kenapa saya mau aja gitu. Oh. Banyak orang berpikir untuk menjadi ibu itu mungkin sampai harus kuliah psikologi gitu ya. Oh. Belajar psikologi perkembangan dan Oh, seterusnya betul. gitu ya. Uh-uh. Kalau saya alami sih kayaknya enggak gitu. Bisa jadi kita juga kayak gitu. Mm-mm. Kita dibakar dulu oleh berbagai permasalahan, ditempa oleh berbagai kesulitan, hingga nanti saripati diri kita yang sebenarnya itu keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kita bersyukur sekali ya karena masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kemudahan rezeki, berkah, panjang umur dan sebagainya. Ya, dan berjumpa lagi dengan saya Bang Seha ya. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Beliau adalah guru saya, dulu sempat bareng di Dompet Duafa, guru saya, inspirator saya, terutama dalam hal tulis menulis. Karena dulu saya sempat menulis buku dan beliau adalah salah satu yang menginspirasi saya karena bisa konsisten menulis ya. Beliau adalah Ustadz Syafi'i. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga sehat semuanya ya. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Syafi'i ya. Jadi kita panggilnya Ustadz Syafi'i. Nah, Ustadz terima kasih nih udah datang ke sini. Sama-sama. Alhamdulillah, jumpa lagi ya setelah sekian lama. Itu saya keluar dari Dompet Duafa kan 2016 Ustadz. 2016, Sejak oke. 2016 tanggal 25 Desember berarti nggak pernah ketemu lagi kan? Belum pernah ketemu. Dan ini Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, semua bang saya juga sehat ya. Alhamdulillah. Terus ini nih yang luar biasa setelah bertahun-tahun gak ketemu Ustadz Syafi'i apa ya konsisten dengan badannya yang tidak gemuk-gemuk nih. Alhamdulillah, ini keberhasilan istri saya kayaknya. Ngurusin. Bukan Biasanya kan gemukin. ngegemukin, ini ngurusin gitu. Karena saya sejak dari Dompet Duafa keluar sampai sekarang nambah berat badan saya Nambah Ustadz. ya. Heeh. Dan kalau nambah berat badan kan kita repot ya. Banyak penyakit datang. Tanda kebahagiaan lah insyaallah ya. Amin, amin, amin. Oke ya, hari ini kita mau bahas tentang buku nih Ustadz, karena Ya, kan siap. ini dunianya Ustadz ya. Ya, betul. Dunianya Insyaallah, Ustadz. mudah-mudahan Nah ini ada beberapa buku yang sudah dibawa sama Ustadz ya. Nah ini adalah buku-buku yang kalau yang terbaru berarti yang ini tadi ya. Ya, seni menjalani hidup penuh makna. Oke, ini seni menjalani hidup penuh makna. Ini isinya apa Ustadz? Ini isinya sih latar belakangnya itu kan saya cukup banyak lah ini ya menerima Berinteraksi. curhatan, Oke, berinteraksi dengan pembaca, dengan masyarakat. Orang-orang yang cenderung mengeluh. Oh, Saya hidupnya susah gitu ya, nggak punya ini dan itu dan seterusnya. saya gitu ya. jomblo. Gitu, jomblo, belum nikah dan seterusnya. Saya habis di PHK gitu ya. Oh gitu. Saya dikecewakan orang dan seterusnya, saya ditipu orang dan banyak lah ya yang curhat Curhat. kayak gitu. Nah, saya ingin mengajak gitu ya masyarakat ya dengan latar belakang beberapa orang atau pembaca saya yang curhat seperti itu, bahwa intinya itu hidup itu ya harus disyukuri gitu. Apapun yang kita hadapi, jalani, rasakan gitu ya, pasti ada hikmahnya. Betul. Pasti ada pembelajarannya. Betul. Cuma memang biasanya ngehnya di belakangan gitu ya. Iya, itu wajar sih Ustadz. Wajar ya. Ya, kalau lagi ada masalah tuh buta semua. Buta gitu, seperti itu. Nah makanya saya mengajak masyarakat gitu ya untuk coba yuk kita singkap hikmah gitu ya. Apa sih pelajaran yang bisa kita dapatkan dari setiap peristiwa Dari yang setiap- kita hadapi oke. gitu ya. Dengan belajar dari makhluk-makhluk yang ada di alam. Kayak saya tulis di buku gitu. ini pendekatannya kayak gitu. Belajar dari semut, belajar dari besi, belajar dari sapi gitu ya, belajar dari matahari kayak gitu. Jadi supaya lebih dekat aja sih dari laba-laba gitu. Logikanya kan gini, oh iya ya binatang-binatang itu kok bisa nunjukin sikap kayak gitu. Masa sih saya enggak gitu ya. Coba Kayak satu gitu ya. contoh deh Ustadz. Satu Tadi saya contoh ya. yang unik tuh kalau saya tadi uniknya belajar dari besi. Apa yang kita bisa pelajarin dari besi gitu loh? Ya, besi itu kan
untuk menjadi sebilah keris ya, sebilah pedang gitu ya, atau pisau yang bisa digunakan untuk masak dan seterusnya, itu harus melalui serangkaian penempaan kan. Betul. Dibakar dulu, betul. dipukul-pukul, wah itu kan luar biasa. Sampai akhirnya jadilah sesuatu yang bermanfaat, gitu. Bisa jadi kita juga kayak gitu. Kita dibakar dulu oleh berbagai permasalahan, ditempa oleh berbagai kesulitan, hingga nanti saripati diri kita yang sebenarnya itu keluar. Iya, Gitu. betul. Kalau kita mau menjalani dan mau selalu melakukan yang terbaik gitu, Oke. kita akan sampai pada level itu. Jadi ini pendekatannya adalah menggunakan apa tadi kayak hewan dan sebagainya untuk kita ambil hikmahnya apa sih? Hikmahnya, gitu. Karena ada perilaku-perilaku yang itu positif gitu, yang bisa kita pelajari. Terus yang unik lagi apa Ustaz? Misalkan tadi kan besi ya. Iya. Satu lagi Ustaz, itu kan tadi saya ngelihat besi ini uniknya Oke. apa gitu. Oke. Atau ada lagi Ustaz? Laba-laba misalnya ya. Apa tuh? Kita pasti tahu laba-laba ya. Nah, laba-laba itu setiap kali, coba mungkin teman-teman bisa buat eksperimen gitu ya. Setiap kali dia bikin sarang, Betul. lalu kita rusak, pasti dia bikin sarang lagi. Oh. Dia nggak mungkin berhenti bikin sarang, dirusak mulu sama manusia gitu. Udah deh saya Pindah pensiun gitu ya? pensiun Atau nggak nggak sarang bikin. lagi. Gitu. Kan nggak mungkin gitu ya. Karena memang itu tempat tinggalnya. Gitu. Jadi seberapapun sering manusia membersihkan lamat-lamat laba-laba betul. gitu ya di rumahnya, Ada lagi. pasti dia akan bikin lagi, entah di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda gitu kan. Nggak ada soal kan perubahan tempat, tapi intinya dia nggak berhenti gitu. Karena itu kehidupan. Nah, kayak gitu sebetulnya. Jadi kita itu memang nggak boleh berhenti dalam kehidupan ini. Kalau ada satu masalah, ya lewati aja, lakukan yang lain. Mentok, pindah, lakukan yang lain lagi gitu. Betul. Pasti akan ketemu pada satu titik, oh ini nih jalan kehidupan saya, kayak gitu. Oh, jadi nih jadi kalau misalkan saya simpulkan ini bukunya semacam kayak buku motivasi gitu Ustaz. Motivasi ya, spiritual motivasi lah. Spiritual motivasi. Kalau misalkan saya tanya, lalu apa bedanya dengan buku motivasi yang sudah banyak beredar? Oke. Nah, menurut saya pendekatan yang tadi saya gunakan ya, yang belajar dari laba-laba, dari semut gitu ya, dari kerbau itu belum digunakan oleh penulis-penulis lain. Jadi kenapa saya pakai pendekatan kayak gitu? Itu kan visual banget. Betul. Pembaca itu bisa ngelihat makhluknya tuh ada gitu ya, dekat dengan kehidupan gitu. Jadi tidak terkesan saya yang menggurui. Betul. Gitu. Tapi di pembaca tuh diminta berguru pada makhluk-makhluk yang lain. Kayak gitu. Nah kan kalau kita sebagai umat muslim itu meyakini bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu kan. Betul. Tidak ada yang Tidak ada yang sia-sia. sia-sia. Ya dari ciptaan Allah ini pasti ada pelajaran. Ada Nah, kita pelajaran. ingin belajar kayak gitu. Oke. Itu saya kira yang menjadi diferensiasi dari Yang menjadi buku-buku diferensiasi sejenis, betul. ya. Dibandingkan dengan buku-buku yang sudah banyak beredar. Sudah banyak gitu. beredar gitu. Dan ini ada lumayan ini ada 182 halaman ya Ustaz ya. Ya kurang lebih ya. Ditulis berapa lama nih Ustaz? Itu kayaknya Sebulan ya. Luar biasa. Sebulan. Tunggu Ustaz. Sebulanan lah ya. Buku seperti ini ditulis 1 bulan dan ini tadi saya sempat baca ya teman-teman, sempat baca beberapa dan ini menarik sekali ya, menarik sekali. Dan setiap orang itu butuh seperti ini teman-teman karena kita punya masalah, ya Ustaz ya. Pasti. Kita dari lahir sampai kita meninggal itu isinya rangkaian masalah aja ya Ustaz. Masalah, betul. Tinggal ada yang bisa lewat, ada yang enggak Ya, kan? gitu. Jadi ini teman-teman bukunya luar biasa ya, 1 bulan ditulis, wih, luar biasa Ustaz. Ini kalau misalkan teman-teman mau dapat buku ini bisa di mana Ustaz? Ini di Belinya? toko buku Gramedia masih ada, insyaallah. Atau di kalau yang teman-teman malas keluar kan memang lagi kondisi Iya, betul. kondusif juga, bisa lewat online. Oh, gitu. Searching aja di Google, ketikan judulnya itu pasti banyak toko buku yang menjual buku ini. Gitu, Seni marketplace. menjalani hidup penuh makna. Ya oke teman-teman kalau mau beli buku ini langsung aja ya, langsung aja ke misalkan di Google aja Di searching Google, gitu ya. Searching. Ah, Itu di insya Allah beberapa marketplace ada dan di Gramedia online sendiri juga ada. Kalau harga Ustadz berkisar berapa? Harga ini dari penerbitnya 60.000. Ah, ini 60 ribuan. Harganya. Jadi ini sangat worth it sekali ya. 60.000, 182 halaman ya, isinya sangat luar biasa. Jadi kalau teman-teman beli ini insya Allah tidak menyesal lah insya Allah ya. Akhirnya kita banyak merenung, Bang. Kenapa tuh? Iya, merenung. Oh iya ya, masa iya sih saya kalah sama laba-laba gitu kan. Masa iya sih saya kalah sama Sama sapi misalkan gitu, sapi gitu ya. Saya kan makhluk makhluk berakal gitu Lebih ya. sempurna, Lebih sempurna gitu kan, gitu. Masa mudah menyerah, mudah mengeluh kayak gitu. Nah, ini saya jadi teringat nih Ustadz ya. Teringat dari nasihat ibu saya dulu Ustadz. Nih saya cerita dikit nih.
Jadi dulu saya polio ya Ustaz ya, kaki Ya. saya ya. Oke. Itu cari kerja susah banget Susah, gitu. iya, betul. Sampai kemudian sampai pada titik tuh saya kayak mikir gitu, ini kalau saya nggak dapat kerja makannya gimana gitu ya. Nanti kalau nikah istri saya makannya gimana gitu kan. Iya. Itu ibu saya bilang gini, Cica aja nggak pernah protes kok. Nggak pernah Ya kan? protes, benar. Iya kan? Iya. Cica makanannya Nyamuk. nyamuk. Ya kan? Nyamuk bisa terbang loh, kecil bisa terbang, gesit gitu ya. Iya, benar. Cicak cuma nggak bisa apa-apa. Ngerayap pula gitu. Ngerayap lagi kan? Gini, Yang dia lakukan apa? Cuma datang ke lampu, kalau malam-malam kita lihat Iya, cicak tuh kan. betul. Datang ke lampu, terus dia diem aja. Nyamuk yang datang. Betul. Iya, betul. Nah, ini kan sebenarnya pelajaran juga gitu ya. Betul gitu. Kadang kita terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu yang belum pasti terjadi. Oh iya benar banget. Gitu sih. Nah, ini untuk buku yang di bawah ya. Jadi Ya. ada 3 buku. Ini buku pertama ini masih ada di Gramedia. Terus ini ada buku yang kedua nih teman-teman. Ini buku yang kedua adalah Pacarmu Belum Tentu Jodohmu. Wes, menggelitik sekali Anak muda jodohnya. banget ini. Ini sangat menggelitik ini. Iya. Ketika dulu terbit tahun berapa ya? 2014. 2014. Ya, terbit pertamanya. Saya masih di Dompet Duafa itu Ustaz. Iya. Makanya waktu ini masih di Dompet Duafa. Ini menggelitik sekali ya. Dan saya yakin ini pasti terjualnya cukup banyak ya Ustaz. Ya alhamdulillah 8 ribuan ya. 8 ribuan, eksemplar. luar biasa. Lumayan. 8 ribuan eksemplar. Eksemplar. Iya. Nah ini, jadi ini termasuk salah satu buku yang paling laris Ustaz ya. Salah satunya ada lagi yang kekuatan berpikir positif sebetulnya lebih banyak, dia 10.000 ya. Oh, 10 eksemplar. Itu tahun 2010 terbitnya. oh gitu. Nggak dibawa ya berarti? Nggak dibawa. 2010, 11 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu. Luar biasa. Nah kalau ini nih ceritanya tentang apa Ustaz? Iya, ini lebih ini lagi ya. Jadi saya banyak menerima curhatan juga dari para remaja. Bentar Ustaz, bentar. Dari Oke. tadi kan Ustaz nanya nih, banyak menerima curhatan. Iya betul. Dari yang buku ini juga dari curhatan Iya, ya kan ya? betul, Dari buku ini juga dari curhatan. Itu Iya. mereka curhatnya di mana? Ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat email, gitu ya. Tapi lebih sering sih lewat WhatsApp emang. Ada juga yang lewat medsos ya. Oh, lewat Tapi medsos. lebih sering lewat WhatsApp. Kenapa lewat WhatsApp? Karena di buku-buku saya itu di halaman akhirnya saya cantumkan nomor handphone saya. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi lebih Oke, banyak yang oke. lewat WhatsApp. Oke. Intinya sih banyak remaja yang terjebak dalam pacaran sampai melakukan hubungan seks di luar Betul, nikah. betul. Kayak gitu. Miris. Eh, secara umum mereka itu nyesel, Iya pasti. tidak menginginkan sampai ke sana tapi keterlanjuran gitu. Nah, bahkan dengan polosnya ada yang ini remaja di Bogor ya, perempuan SMA kelas 2. Mm-mm. Dengan polosnya bilang saya ketagihan gitu Oh gitu. dengan pacarnya. Jadi setiap kali diajak tuh ya nggak tahu kenapa saya mau aja gitu. Oh. Tapi ini namanya fitrah manusia ya. Mereka pengen berhenti tapi nggak tahu caranya gimana. Oh. Gitu. Akhirnya saya berpikir kayaknya banyak nih yang mengalami persoalan seperti ini. Oh, oh. Baik yang sudah terjebak Iya. ataupun yang nyerempet. Nyerempet gitu ya. Nah, akhirnya kalau saya ngomong kemana-mana kan terbatas ruang dan waktu. Betul. Maka saya nulis dan itu kan salah satu concern saya juga. Saya nulis. Saya sampaikan ke penerbit juga respon baik dan begitu ini alhamdulillah. Tanpa saya minta banyak yang mention di Twitter. Waktu itu saya masih main Twitter kan. Di Twitter yang ngasih testimoni intinya merasa tercerahkan. Ada yang kemudian minjemin ke temennya. Temennya menjadi tercerahkan juga sampai mutusin pacarnya dan akhirnya si dia itu jadi dicari-cari sama mantan pacarnya ini gara-gara ini nih gitu. Saya diputusin gitu kayak gitu. Gitu Bang kurang lebih Bang. Oke, ini pacarmu belum tentu jodohmu memang benar-benar menggelitik sih, makanya lakunya lumayan lah, 8.000. Oke, ini kalau misalkan ini masih dijual nggak sih kalau misalkan ada yang mau beli gitu ya? Di toko buku online masih ada nih. Ya, jadi searching juga di Google saya lihat masih ada berapa Masih toko ada. ya yang menjual. Tapi kalau di Gramedia tokonya kayaknya udah nggak ada. Kalau di online masih ada. Baik, berarti kalau teman-teman mau beli buku ini ya, yang sekarang mungkin lagi bingung mau mutusin pacarnya gimana gitu ya. Karena ini Bang, saya nulis ini pendekatannya itu bukan kalau istilahnya kan dalam sebuah nas itu ada nahnu duat walaisal kudot. Kami ini para pendakwah bukan hakim yang menghakimi. Oke. Kan kadang ada guru-guru yang cenderung menghakimi. Ya ada reaktif kamu nih begini. Ada bahkan mungkin masuk surga, masuk neraka gitu ya. Kan udah seram duluan. Saya nggak gitu pendekatannya. Jadi saya lebih pendekatannya mengajak berpikir. Gitu, mengajak berpikir manfaatnya apa, mudorotnya apa dan seterusnya. Sehingga
ya mungkin remaja ngerasa diajak dialog aja. Iya kali, betul. kayak gitu. Jadi kan kalau kita dihakimi sama seseorang juga kita kan kecenderungannya akan defense ya. betul. Defense, menghindar atau apa gitu. Cuma kalau diajak ngobrol diskusi mungkin lebih ini ya. Itulah ya teman-teman, wajar saja kemudian kalau buku ini menjadi salah satu buku yang cukup laku ya di antara buku yang lain, dan memang ini pasarnya harusnya banyak ini gitu loh. Ya karena pacaran tuh kan jadi fenomena yang kayaknya anak muda sekarang ya. Kalau nggak pacaran rasanya gimana gitu ya Ustaz ya. Itu. Nah ini tentang buku yang ini yang kedua nih ya. Kemudian yang dibawa ya, ini teman-teman buku yang dibawa. Sebenarnya Ustaz udah nulis berapa buku Ustaz? Kalau total sih baru 52. Itu bukan baru Ustaz. Karena targetnya sih 100 pengennya ya. 100 buku. Selama kita hidup, Iya. Ustaz hidup menargetkan 100 buku. Setengah lagi Ustaz. Ya, setengah lagi, mudah-mudahan nyampe ya. Nah, teman-teman, ini di bawah buku 3 ya, dari 50 buku yang pernah ditulis. Nah, buku yang ketiga ini juga judulnya lumayan sih, judulnya bagus ini ya. Kalau kita beriklan di Facebook ini copywritingnya bagus nih judulnya. Judulnya adalah Menjadi Bunda yang Dirindukan. Luar biasa. Nah, ini bukunya teman-teman. Nah, kalau ini cerita tentang apa Ustaz? Iya, ini inspirasi terbesarnya sebetulnya ibu saya, atau saya manggilnya emak ya. Banyak orang berpikir untuk menjadi ibu itu mungkin sampai harus kuliah psikologi gitu ya. Belajar psikologi perkembangan dan seterusnya betul. Gitu ya. Kalau saya alami sih kayaknya enggak gitu. Iya, ibu saya aja nggak lulus SD. Nggak lulus SD gitu ya. Sama ibu saya itu nggak lulus SD gitu. Tapi bagi saya ibu saya itu sangat berkesan banget. Betul. Sangat berkesan, banyak mengajarkan nilai-nilai kehidupan ya, dengan kalimat-kalimat sederhananya itu. Nah makanya lewat buku ini jadi ini sebenarnya pengalaman saya sebagai anak ya. Anak punya ibu ya, punya emak gitu ya. Dan juga istri gitu ya, sebagai ibu alhamdulillah dikaruniai 5 orang anak gitu ya. Luar biasa. Jadi sebetulnya modal utama menjadi bunda itu ketulusan. Ketulusan dan kesabaran. Jadi nggak perlu S1, S2, S3 ya. Nggak harus sebetulnya. Maksudnya bukan nggak perlu, tapi nggak harus. Nggak harus ya. Kalau dapat itu ya alhamdulillah. Tapi bukan berarti juga itu jadi tolak ukur. Kadang-kadang ibu yang mohon maaf ya misalnya pendidikannya kayak ibu saya gitu ya, bahkan SD pun nggak lulus, itu lebih memiliki ketulusan, lebih memiliki kesabaran, dan itu sih sebetulnya yang banyak dibutuhin sama anak-anak. Jauh gitu lebih ya. penting dari lebih apapun. Penting, gitu. Daripada sekarang rangkaian teori-teori parenting yang hampa sentuhan hati gitu. Kadang kita kalau sama ibu gitu ya, ibu baru ngelihat tatapan matanya, kita udah nangis. Udah nggak usah banyak ngomong, banyak nasihat gitu. Itu kan kontak hati ya. Iya. Gitu. Dan betul. Itu nggak dimiliki kalau nggak tulus itu. Gitu sih. Jadi ini tentang ini boleh saya buka nggak? Boleh. Silakan, kita mau lihat dulu ya teman-teman. Iya. Kalau yang ini masih dijual juga Ustaz? Itu masih di toko Gramedia juga masih. Di Gramedia masih ya. Di toko buku online juga masih itu. Ini teman-teman nih saya buka unboxing ini ya. Menjadi Bunda yang Dirindukan, dan ini isinya seperti ini Ustaz ya? Iya betul. Ini bagus ada banget. blok-blok itu yang kata-kata penting. Kata-kata pentingnya ya di bold, kemudian diwarnain. Nah ini teman-teman, ini Menjadi Bunda yang Dirindukan, ini lumayan loh, ada sekitar 284 halaman. Harganya berapa Ustaz kalau kita mau beli ini di Gramet? Di Gramet 66.800. Serius Ustaz? Ya, serius. Serius nih. 66.800. Jadi sebenarnya buku-buku ini tidak begitu mahal. Tidak begitu mahal, ya. Nah, dan kalau sekali beli kan kita bisa pakai, ada orang mau pinjam bisa kita pinjamkan. Jadi kebermanfaatannya itu luar biasa gitu loh. Bisa berlipat gitu. Kayak gitu. Nah, ini Menjadi Bunda yang Dirindukan. Ini berarti targetnya emak-emak nih. Ya. Oke, Ustaz. Ini 3 buku dari 50-an buku yang sudah ditulis ya, teman-teman. Yang masih ada di Gramet berarti yang ini. Ini adalah yang buku tentang motivasi, dan ini saya sarankan teman-teman kalau masih punya masalah ya, masih hidup berarti masih punya masalah, beli buku ini ya. Karena buku motivasi itu saya ngerasain sih buku motivasi itu cukup berpengaruh, Ustaz. Iya. Saya contohnya kayak buku motivasi yang sangat berpengaruh itu pernah saya baca adalah kayak misalkan bukunya tebel waktu itu. Aduh, saya lupa judulnya. Tebel bukunya itu sangat berpengaruh. Buku-buku Salim Afila atau buku seperti ini tuh sangat luar biasa lah.
Nah, baik Ustadz. Oke. Pertanyaan saya nih Ustadz ya. Oke. Pertanyaan saya. Jadi teman-teman Ustadz Syafi'i ini adalah termasuk di Dompet Duafa itu orang penting lah gitu. Nah, pertanyaan saya, sudah banyak kan kesibukannya Ustadz ya. Kok bisa nulis buku sebanyak ini gitu loh. Ya. Sebetulnya ini tentang konsistensi aja Bang. Kita tuh mikirnya, wah pasti nyita waktu banyak dan seterusnya. Enggak. Konsistensi itu yang penting rutin. Yang penting rutin. Ya, saya mengalokasikan waktu sehari itu ya 1 sampai 2 jam aja untuk nulis. 1 sampai 2 jam. Tapi setiap hari Ustaz? Setiap hari. Dan waktunya fleksibel karena kalau dulu mungkin bisa ditentukan waktunya ya selepas sholat Isya karena anak juga masih 1 atau 2 gitu ya masih bisa. Sekarang ya nggak bisa karena anak-anak perlu perhatian dan seterusnya. Jadi saya fleksibel aja. Kalau nggak malam ya pagi setelah subuh jadi fleksibel. Tapi 1 sampai 2 jam. Seperti itu. Dan itu insya Allah akan berdampak konsisten. Betul. Jadi kayak one day, one page gitu. Nulis 1 hari 1 lembar. Oh, berarti maksudnya 1 hari itu pokoknya harus nulis gitu ya Ustaz ya? Nulis. Kalau hari ini udah nulis belum Ustaz? Ya alhamdulillah. Udah? Sudah nulis juga. Jadi gini Bang, misalnya kalau memang mau target nulis buku, kan bikin outline tuh. Outline udah jadi, saya bisa mengukur nih dari outline ini, saya perlu waktu berapa lama gitu. Misalnya, 2 bulan. Ya udah saya konsisten dengan waktu yang saya buat. 2 bulan. Kalau misalnya hari ini saya nggak nulis karena mungkin kesibukan yang harus dilakukan, saya anggap sebagai hutang. Maka besoknya saya harus double. Gitu. Kayak menghukum diri kita karena kemarin tidak ini kita harus hari ini double gitu ya. Itu konsekuensi harus dilalui. Terus berarti tadi tidak ada waktu khusus ya. Pokoknya kalau ada waktu luang nulis gitu ya. Iya. Dan nulisnya berarti itu berdasarkan Ustadz ibaratnya kalau saya dulu nulis juga setiap hari Ustadz, tapi tulisannya itu kayak ya yang apa yang saya pikirkan hari itu saya tulis gitu. Nah kalau Ustadz tuh sekarang berarti sudah kayak pokoknya nulisnya ini untuk buku ini gitu. Beda-beda ya. Memang ada yang untuk buku, ada juga yang untuk artikel di koran gitu ya, ataupun di media online. Nah itu saya atur-atur waktunya seperti itu. Tapi kalau yang buku tetap nulis setiap hari? Kalau buku ketika sudah menentukan project satu naskah, itu ya harus konsisten. Nah kalau sekarang berarti ada buku yang lagi ditulis juga? Ada. Oh ada. Ada lagi luar ditulis. Biasa. Bocorannya tentang apa tuh Ustaz? Inspirasi kisah-kisah dalam Al-Quran. Inspirasi kisah-kisah dalam Al-Quran. Iya. Terus ini kan Ustadz gini ya maksudnya, mungkin orang-orang yang kayak di FLP Bogor atau di mana tentang komunitas menulis gitu ya, betul. Itu kadang suka bertanya Ustadz, ya nulis kemudian mereka tuh kadang bingung untuk menerbitkannya. Nah kalau Ustadz ini dari 50 buku itu diterbitinnya di mana aja Ustadz? Paling banyak di 2 grup penerbit besar ya, Gramedia Group sama Agromedia Group. Gitu. Bisa ceritain Ustadz sejarahnya bisa masuk sana? Iya. Sebetulnya awalnya memang normal ya kita ngajuin ya. Saya kira setiap penulis semua melewati fase itu. Betul. Ya. Ketika belum pernah menerbitkan buku sama sekali, kita juga belum dikenal oleh penerbit, ya kita seperti itu ya. Mengajukan. Saya kan awal nulis buku 2005 semester 8 ya. Itu masih kuliah 2005 semester 8 ya. Bulan Januari waktu itu saya mulai nulis. Nah, mengajukan ke penerbit. Waktu itu memang pas eventnya ada Agromedia Scholarship ya. Jadi penerbit Agromedia Group itu mencari talenta-talenta penulis baru. Ya saya akhirnya mengirimkan sampel tulisan dan termasuk yang lolos akhirnya dilatih selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu harus menulis gitu ya. Sampai jadi 1 naskah buku. Waktu itu pesertanya ada 200-an, alhamdulillah dari 200 itu 30 buku diterbitkan dan salah satunya saya. Nah, sejak itu saya berusaha konsisten menulis. Itu salah satu credit point ya. Jadi memang lahir dari penerbit, dibesarkan oleh penerbit ya. Ketika saya konsistensi ya tinggal mengajukan ke grup itu ya. Ada juga yang fase ditolaknya ada gitu ya. Tapi berusaha aja untuk terus menulis, mengajukan dan sampai satu titik style tulisan saya itu udah cocok dengan mereka. Gitu. Sehingga ketika sudah cocok ya gampang gitu ya relatif lebih mudah. Nah, itu. Kalau kemudian gimana masuk ke Gramedia? Saya 2009 waktu itu ya. Masuk ke Gramedia masuk 2009. Sama ngajukan ke redaksinya
di review, ya alhamdulillah diterima gitu ya. Nah itu bukunya tentang apa? Karena Gramedia ini kan kayaknya penerbit besar ya, dan itu banyak orang yang bilang susah nih masuknya. Nah, itu tentang apa bisa Ya, lolos? Gramedia itu yang mungkin yang teman-teman nggak banyak tahu ya, punya beberapa imprint kan. Jadi imprint-imprintnya itu sesuai dengan spesifikasi atau diferensiasi buku yang ada diterbitkan. Waktu itu Gramedia bikin imprint baru lini buku Islam, Quanta. Quanta ya. Oh iya betul. Quanta. Nah, saya masukkan ke situ, alhamdulillah lolos. Judulnya Sholat Tolak Miskin. Sholat Tolak Miskin. Wah itu kayak kalau dijual bagus sih Ustaz. Masih terbit nggak sih? Udah enggak ya? Itu tahun 2009. 2009 Sholat Tolak Miskin itu ya. Saya masukin itu, alhamdulillah diterima. Nah, ya mungkin tadi ya style menulis saya juga cocok gitu ya. Sehingga buku kedua, ketiga itu jauh lebih gampang. Saya ngajuin terima, ngajuin terima kayak gitu. Okay. Sampai sekarang akhirnya di penerbit itu. Kenapa di dua penerbit besar itu ya mungkin profesionalismenya ya lebih ini juga lebih terjaga, lebih nyaman lah buat sebagai penulis. Oke, jadi buat teman-teman yang kira-kira mau menerbitkan ya kirim-kirim dulu aja gitu. Kirim. Karena pasti ada feedback juga kok gitu. Feedback dari redaksi kalau memang belum diterbitkan kenapa, itu kan jadi masukan juga kayak gitu. Pernah ditolak berarti Ustaz? Ya di awal-awal lah ya. Di awal-awal. Ditolak. Kayak gitu. Dan itu tadi kalaupun ditolak harusnya teman-teman tidak menyerah ya. Betul, tidak menyerah. Coba gitu. terus. Kayak laba-laba tadi ya. Kayak laba-laba. Oke. Nah, terus gini Ustadz ya. Kita kan tahu ya bahwa apapun yang kita lakukan pasti ada kendalanya Ustadz. Ya kan betul, ada rintangannya mau bisnis, mau nulis, apapun mau itu, jualan apapun. Nah, kalau di Ustadz nih kan nulis dari 2005 ya sampai sekarang, itu kendala terbesarnya apa sih Ustadz? Untuk apa ya? Untuk menulis dan menerbitkan buku. Iya. Dalam proses kreatif menulis itu salah satu fase yang kritis menurut saya adalah menuangkan ide menjadi outline. Karena itu salah satu fase yang penting. Ketika berhasil menerjemahkan ide menjadi outline, itu tulisannya akan seberapa kuat, seberapa inspiring, seberapa menjawab permasalahan masyarakat itu di outline. Makanya banyak penulis pemula kadang bingung saya mau nulisnya mulai di mana gitu ya. Iya betul. Mengakhirinya kayak sampai di mana itu karena nggak pakai outline. Menurut saya outline itu membantu banget gitu ya. Dalam hal menulis buku ya. Menulis buku membantu banget ibarat peta lah yang memandu kita. Nah kendalanya kadang merumuskan outline itu memang perlu banyak baca. Belanja knowledge gitu ya. Ya betul. Supaya outline kita ini benar-benar kuat gitu ya. Yang paling penting sih bisa menghadirkan insight sehingga masyarakat memperoleh solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Gitu. Kadang saya bolak-balik tuh outline itu. Gitu. Ininya apa merevisinya gitu ya. Merevisinya bolak-balik sampai merasa firm ini nulis. Terus gini Ustadz, itu kan outline, kemudian kita kreatif menulis itu kan salah satunya tadi Ustadz bilang bahwa kita harus belanja knowledge ya. Belanja knowledge artinya Ustadz nih ada nggak sih target selain menulis juga harus misalkan 1 bulan membaca 1 buku, 2 buku dan sebagainya itu ada Ustadz? Iya, syarat penulis itu memang harus banyak baca. Nah itu maksud saya gitu. Kalau nggak baca kan gimana mau nulis gitu kan? Iya betul susah. Karena kalau stok knowledge kita sudah banyak, kadang ya mengalirnya itu cepat. Karena stok knowledge-nya sudah banyak gitu. Jadi bisa menghubungkan dari satu informasi ke informasi yang lain kan seperti itu. Iya betul. Nah makanya ya emang harus banyak baca. Kalau saya kira targetnya sebulan berapa buku mungkin ini relatif ya. Setiap orang punya target sendiri-sendiri. Kalau saya sih prinsipnya memanfaatkan waktu luang yang dimiliki untuk baca. Gitu. Kalau ada kesempatan baca. Jadi kalau berapa banyaknya saya nggak ngitung. Nggak ngitung ya. Tapi alami aja. Pokoknya setiap hari itu ya mesti baca. Setiap hari itu mesti baca. Terus gini Ustadz, saya sebenarnya pengen juga Ustadz ya, pengen ibaratnya kayak setiap hari baca gitu ya. Tapi kadang-kadang saya terganggu sama gadget Ustadz. Itu Ustadz nggak terganggu sama gadget ya kan? WhatsApp masuk atau apa gitu? Memang saya membedakan pertama dari WhatsApp grup sama WhatsApp personal. Oh, dibedain. Asumsinya kalau WhatsApp grup kan tidak terlalu urgent. Kalau yang urgent pasti personal. Oh, gitu. Itu saya bedain. Kedua, saya tentukan waktu untuk mengecek WhatsApp. Gitu. Biasanya pertama kali nyampe kantor, kemudian sebelum zuhur, lalu setelah zuhur, sebelum asar, sama sebelum pulang kantor. Kalau di rumah? Di rumah setelah isya biasanya.
Baru ngecek gitu. Baru ya? ngecek. Oh. Oke, setelah itu relatif tidak terlalu membuka handphone. Jadi handphonenya ditaruh di mana gitu lah ya. Soalnya saya bener Ustaz, saya pengen baca buku gitu tiap hari. Itu di rak buku saya banyak buku. Oke. Cuma itu kayak beli taruh gitu ya. Iya, iya. Karena kadang-kadang saya baru buka nih misalkan, baru buka satu gini Ustaz ya, baru buka gitu ya. Tiba-tiba paling baru baca 1-2 halaman, buka handphone. Dan buka handphone tuh kadang-kadang kan menyita waktu ya Ustaz ya. Iya, benar. Scroll tiba-tiba udah setengah jam Ya, ya gitu itu. ya. Atau mungkin dialihin aja Bang, baca bukunya digital. Oh, ya, gitu. Di handphone. Kan Iya. banyak ya. Cuma nggak tahu Ustaz, kadang-kadang tuh feel-nya nggak dapet. Benar sih. Ya kan? Saya termasuk yang nggak suka sih. Baca buku digital itu. Apalah baca buku digital. Kalau kita baca buku ini kan feel-nya dapat Ustaz. Feel-nya dapet. Apalagi kalau baru itu aroma kertasnya itu khas juga Khas kan. juga. Gitu. Selain capek sih mata saya kalau baca buku digital. Apalagi kalau handphonenya layarnya kecil kan repot. Iya, gitu. betul. Nah berarti memang untuk teman-teman yang mau nulis itu membaca itu adalah keharusan ya. Iya, kebutuhan itu. Nah ini tentang ini. Lalu ini Ustaz, 52 52. buku ya. Itu kan luar biasa ya, luar biasa sekali dan masih harus menulis sekitar 48 buku untuk memenuhi target minimal 100. Iya. Nah, itu bagaimana Ustaz menemukan ide ya? Saya sekarang bertanya gini deh. Dari 52 buku itu yang pernah ditulis, ada nggak sih buku yang sebenarnya itu mirip? Nah, gitu. Itu ada nggak, Ustaz? Ya, ada. Ada pasti ya. Ada. Ada yang pengembangan Dari bahkan buku sebelumnya. Bahkan ada juga yang sifatnya itu reproduksi. Karena penerbit meminta diperkaya. Jadi ada satu, misalnya buku saya Wanita Dambaan Surga. Itu terbit 2013. Nah, lalu penerbit minta ini penjualannya lumayan nih. Bisa nggak diperkaya lagi gitu ya, supaya dimunculkan edisi yang barunya gitu. Ya udah saya tambahin. Jadi yang pembahasan kayak gitu. Judulnya berubah jadi Perempuan Dambaan Surga. Beda tipis saja kayak gitu. Kalau gitu ISBN-nya berubah, Ustaz? Berubah. Oh, berubah. Berubah. Jadi tetap Gitu. berubah semua perizinannya ya, Iya. ISBN-nya ya. Kayak gitu. Nah, itu menemukan idenya dari 52 buku ternyata ada yang pengembangan dan seterusnya ya. Nah, kalau menemukan ide Ustaz, Nah, ide. Kalau menemukan ide itu sebetulnya kan saya kira di bidang apapun ya, menemukan ide itu intinya kan dua. Apa tuh? Satu menjawab persoalan, kedua menjawab kebutuhan. Oh, Gitu menjawab kan, persoalan, menjawab kebutuhan. Menjawab kebutuhan. Nah, gimana tuh Yang maksudnya? lebih advance kan mungkin menjawab kebutuhan ya. Kalau menjawab persoalan kan kita memang harus mengaktifkan semua indera kita. Mata mengobservasi, telinga mungkin juga mendengar ya. Kayak saya kan dari banyak nerima curhatan atau mungkin juga membaca koran dan seterusnya. Nah, di situ kita menemukan persoalan masyarakat. Ya, kita ingin merespon sebagai penulis kan. Kita ingin merespon dengan gagasan yang ditulis. Jadi itu cara saya menggali ide. Ada persoalan, saya respon dengan tulisan. Ada persoalan, saya respon dengan tulisan. Atau menjawab kebutuhan. Nah, kalau menjawab kebutuhan ini agak beyond ya. Karena belum menjadi permasalahan, tapi mungkin beberapa tahun yang akan datang akan jadi persoalan. Gitu. Lalu kalau insting kita sebagai penulis ini sudah sangat terasah, biasanya mampu melihat hal itu. Lalu kita menulislah. Mungkin kalau case-nya itu kayak ini ya, kayak ayat-ayat cinta gitu ya. Kalau pembaca itu mengikuti tren perbukuan atau tren pernovelan dalam hal ini, itu kan sebelum itu nyaris dunia fiksi itu dikuasai oleh novel-novel non-Islami lah. Maksudnya bukan yang cita rasa Islami kayak gitu. Tapi bisa di Kang Abik itu saya kira dia masuk dengan satu hal yang berbeda banget gitu. Berbeda. Dan ternyata menjawab kebutuhan karena kan mungkin pada masa itu spirit keislaman sudah mulai naik gitu ya, mulai naik di kampus-kampus mulai naik gitu kan. Itu. Nah, masuklah novel dengan genre baru cita rasa Islami, yaitu dapat booming ya. Kayak gitu. Booming. Jadi itu menjawab kebutuhan gitu. Ketika masyarakat mulai merasa butuh bacaan-bacaan Islami gitu. Kalau nggak dijawab itu mungkin jadi persoalan nanti di tahun yang akan datang. Masuklah novel itu dan
luar biasa. Dan setelah itu banyak muncul novel yang Sejenis. ya kan. Kayak gitu. Tapi untuk menyaingi Trendsetter susah. susah Di ya. mana-mana trendsetter akan Trendsetter terleading. susah tertandingi. Nah itu ya, menemukan ide berarti dengan dua cara, yaitu menjawab persoalan dan menjawab kebutuhan seperti yang sudah dijelaskan. Betul. Nah gitu. Nah terus gini Ustadz, kita kan tahu ya bahwa di Indonesia itu literasi kurang. Iya, benar kan Ustadz? Benar. Sepakat ya? Iya, 1/1000 itu. Maksudnya gimana? Risetnya. 1/1000? Dari 1000 warga orang hanya satu yang mungkin membaca. Ya. Oke. Ya literasi di negara kita kan sangat kurang Ustadz. Ya, benar. Lalu pertanyaan saya itu kadang-kadang, dulu kan saya nulis Ustadz, sempat nulis 2 novel, lalu beberapa buku antologi ya bareng-bareng gitu ya. Nah, saya dulu sempat nulis Ustadz, dan kemudian saya mendapati bahwa ini saya menulis buku, ya mungkin saya masih terlalu duniawi banget gitu ya. Saya menulis buku tapi kok uangnya nggak ada. Atau mungkin penjualan saya nggak nyampe ribuan, cuma 200-300 eksemplar gitu ya. Jadi saya sampai pada titik kayaknya nggak potensial nih gitu ya. Akhirnya saya makanya pindah ke bisnis gitu ya. Kalau yang Ustadz rasain nih penjualan buku-buku dan sebagainya yang punya Ustadz ini itu sangat cukup membantu atau gimana Ustadz? Ya, jawabannya relatif ya. Jadi saya ingin coba berdiri di tengah-tengah ya. Karena kalau case-nya ada nggak yang sukses banget ya? Ada. Ada, betul. Gitu kan. Tadi yang kita sebut ayat-ayat cinta. Saya kan kenal dengan direktur penerbit Republikanya, Mas Tommy Tamtomo. Iseng aja gitu kan saya tanya, Mas itu royalti Kang Abik berapa ya? Nah, waktu itu kan terbitnya Desember 2004 ya. Saya nanya waktu itu sekitar akhir 2006. Jadi 2 tahunan lah. 2 tahunan. 1,8 M. Wih, Royaltinya ya. 1,8 M. Itu baru royalti buku. Royalti buku. Betul. Nah, belum filmnya kan. Belum kemudian filmnya. difilmkan dan seterusnya. Dan kemudian kan langsung disusul dengan Ketika Cinta Bertasbih ya, dan seterusnya. Itu luar biasa. Oh bentar, 1,8 M itu berarti satu yang ayat-ayat cinta Ayat-ayat saja? cinta saja. Oh. Terusnya kan KCB-nya juga sama kan, sukses juga. Sukses juga. Atau Laskar Pelangi gitu ya. Laskar betul. Pelangi itu lebih gila lagi. Saya sempat dengar itu 6M itu. 6M. Royaltinya Andra Hirata. Luar biasa. Dari Laskar Tetralogi Laskar Pelangi itu gitu kan. Itu contoh yang luar biasa. Yang kan, luar gitu ya. biasa berhasil. Jadi memang ya faktor rezeki saya kira ada juga. Memang mungkin ada orang yang rezekinya tuh di menulis gitu ya. Ada orang yang rezekinya memang bukan di menulis. Kayak Bang saya mungkin rezekinya mungkin bukan Ya, di menulis mungkin. gitu Atau ya. saya kurang sabar Ustaz. Atau saya kurang sabar. Gitu. Kalau yang itu yang fiksi ya. Kalau yang non fiksinya mungkin Mas Ipo ya, Mas Ipo Santosa, Ipo dengan Santosa. 7 keajaiban rezekinya. Karena saya kira juga pas gitu ya, ngambil angle munculnya juga pas. Itu juga luar biasa itu penjualannya seperti itu. Nah kalau saya mungkin ada di pertengahan lah ya, yang bawah banget juga enggak. Bawah gitu ya, banget enggak. aja. Jadi kalau dibilang cukup ya alhamdulillah cukup seperti itu. Tapi kalau kemudian dijadikan andalan mungkin belum sampai di level itu. Ya gambarannya kan royalti itu 10% ya. Oh 10%. 10% dari harga di toko. Kalau misalnya harganya 60.000 berarti 6.000 per eksemplar. Per eksemplar. Belum dipotong pajak PPh ya 15%. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun buku itu ya katakanlah terjual ini yang biasa-biasa gitu ya, terjual 2.000 gitu ya. Berarti kan 12 juta ya. 12 juta dipotong pajak 15% ya kurang lebih sekitar 1,5-an. Ya dapatlah mungkin 10-an 10 gitu ya, 10 juta per buku. Per buku. Gitu. Ya tinggal dilipatkan aja nulisnya gitu supaya dapatnya agak gedean kayak gitu. Gitu, Bang. Tapi kan kalau jualan buku tuh kayak misalkan kita ambil contoh kayak ayat cinta itu ya. Jadi penghasilannya sebenarnya bukan hanya dari buku ya Ustadz ya. Iya, ada tambahan Ada lainnya tambahan tuh kayak ketika- misalkan kayak Ustadz nih nulis sampai 52 buku. Pasti dari situ juga ada undangan-undangan dong. Nah, benar. Ya kan? Itu salah satu manfaatnya, benar, Bang. Jadi kan kayak ada undang-undangan offline ya kan atau apa pasti insya Allah juga ada dari situ juga lah gitu ya. Ya, kalau poinnya sih saya boleh menyampaikan ya kalau nulis sih nulis aja gitu ya, nulis aja. Kita niatnya menyampaikan pesan kebaikan kepada masyarakat lewat menulis gitu. Harapannya sih manfaat. Nanti bonusnya ya royalti. Iya bonusnya royalti. Jadi nggak melulu tentang uang lah Ya, gitu ya. gitulah. Kalaupun saya pun selalu percaya gini Ustadz. Jadi misalkan teman-teman memang hobinya menulis ya menulis aja gitu loh. Benar. Ya kan nulis aja. Nanti dapat uangnya dari mana kan kita nggak tahu. Benar. Ya kan ya. Misalkan kita nulis dan yang kita tulis adalah kebaikan. Lalu kita share
entah itu jadi buku, entah itu di website atau di sosmed atau dimanapun, saya selalu percaya kalau itu baik, pasti nanti balik ke kitanya baik juga. Baik, benar, ya, Ustaz, ya. betul. Entah baik nanti tiba-tiba mungkin rezekinya nggak dari buku, Iya. tapi bisa jadi rezeki itu datang karena kita melakukan kebaikan Lewat menulis. menulis itu. Iya, betul Bang. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, uang itu akan mengikuti kita lah kalau kita berbuat baik, insya Allah. Allah. Kalau ini Ustadz, pemasaran ya. Nah, tentang pemasaran itu Ustadz ikut memasarkan juga. Karena saya posisinya sebagai penulis ya, kemudian yang mengajukan naskah ke penerbit, maka ketika naskah diterima, semua urusan menjadi tanggung jawab penerbit. Oke. Mulai dari layout, cover dan seterusnya sampai termasuk memasarkan. Bahwa nanti penulis ikut memasarkan di sosmednya, mempromo dan seterusnya, yaitu diharapkan oleh penerbit, tapi betul. tidak diharuskan, ada tidak dituntut. Gitu. Itu ya tergantung penulisnya masing-masing tuh. Kalau saya ya biasa ikut mempromosikan juga ya Iya dalam dong. iya buku masa Buku sendiri kok nggak dipromosiin gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau ada buku baru yang terbit biasanya memang saya promosikan gitu, baik lewat kanal-kanal medsos maupun lewat mungkin event yang bisa dimasuki ya kayak bedah buku gitu. Bedah buku, Kayak gitu. seminar-seminar Seminar, gitu ya. kayak gitu. Yang memang temanya pas dengan buku yang kita ini. Betul. Memang yang paling banyak roadshow itu yang pacarmu belum tuh jodohmu itu. Oh gitu, Ustaz. Di berbagai sekolah itu. Ini roadshow-nya berarti cukup banyak ya. Cukup banyak. Dan dari roadshow itu pasti ada penjualan juga ya kan ya? Iya, Ada ya, penjualan. biasa kita bawa buku sambil bawa buku. Roadshow-nya tapi masih daerah Jabodetabek saja saat ini. Paling jauh waktu itu Surabaya ya. Oh, sampai ke Surabaya. Surabaya, Semarang. Gitu. Ini kalau yang ini nih, Ustaz. Kalau yang ini tuh royaltinya dapat berapa, Ustaz? Mau nggak nyebut nominal ya? Ya, cukuplah gitu. Cukuplah gitu ya. Cukuplah buat beli beras gitu ya. Ya berarti kan ini royaltinya dari 8 ribuan terjual ya. Kalau misalkan anggap aja 10 ribu ya berarti sekitar, atau nanti kalau tadi 6 ribu berarti sekitar 24 jutaan atau mungkin 30-an. Belum lagi ditambah roadshow-nya lah ya. Itu kalau satu buku ya. Dan ini sebenarnya kalau dikombinasikan dengan, kalau saya kan online nih Ustadz ya. Ya, betul. Kalau dikombinasikan dengan marketing yang handal, online dan sebagainya, mungkin jauh lebih powerful ini. Karena ini judulnya bagus-bagus loh Ustadz. Pacarmu belum tentu jodohmu. Kalau penulis tuh milih judulnya keren ya. Kemudian ini juga keren nih, seni menjalani hidup penuh makna gitu ya. Lalu ini menjadi bunda yang dirindukan. Nah ini bisa dijual bundling nih kalau di online Ustaz. Betul ya. 2 buku, jebret. Ini untuk ibunya bunda, ini kan masalah nih ya. Ini masalah ini tentang ini bisa dibundling lalu dijual. Wah lumayan ya. Baik, jadi teman-teman royaltinya nggak mau disebutin. Mungkin ini yang terakhir nih Ustaz ya. Yang terakhir dari saya. Ya ini mungkin penonton YouTube saya nih ada yang hobi menulis gitu ya. Kemudian saya kan juga ikut di FLP Bogor gitu ya. Mungkin Ustadz punya nasihat nih ya, punya nasihat buat teman-teman yang hobi menulis ini, bagaimana caranya untuk ya menerbitkan buku, punya semangat terus menulis ya kan, dan sebagainya lah gitu Ustadz. Mungkin saya sampaikan dengan cerita kali ya. Boleh. Saya kira bagi setiap penulis itu ini sangat berkesan. Jadi ada satu momen saya ditepok pundaknya gitu ya. Waktu itu acara Kemenag ya. Tepok pundaknya, Pak Safi ya. Saya bilang, iya. Bapak kenal saya. Mohon maaf Bapak kenal saya ya. Saya kenal Bapak lewat buku gitu ya. Karena saya baca buku Pak Safi, artinya cerita lah. Jadi intinya Bapak ini waktu itu diambang perceraian lah dengan istrinya. Karena istrinya ini nggak suka dengan perilaku si bapak ini, gitu ya. Teman-teman di kantornya juga banyak yang nggak suka. Dia stres intinya, nggak tahu harus ngapain, pusing lah gitu ya. Nah di satu titik itu dia kemudian jalan-jalan ke toko buku. Jalan ke toko buku, kemudian milih-milih ya qadarullahnya ngambil buku saya. Yang judulnya Cara Nyata Mempercepat Pertolongan Allah.
cara nyata mempercepat pertolongan tuh Allah. judulnya Gitu. keren ini Ustaz. ini saya potong dulu. Nah Ustaz ini judulnya sebenarnya keren-keren semua gitu ya, keren-keren semua. Ini kalau di ilmu marketing saya di Facebook ini sebenarnya judulnya menjual. Oke Ustaz. Qadarulahnya dia ngambil buku itu ya. Buku. Jadi dia cerita tuh, saya ke Gramedia, dari serangkaian buku saya ngambil buku itu, saya baca-baca, kan ada yang dibuka ya kalau di Gram itu. Iya betul. Baca merasa cocok, udah beli, kemudian di rumah dibaca, diamalin apa yang ditulis di buku itu, dan kemudian berubah tuh, mulai teman-teman di kantornya mulai sikapnya kan berubah. Betul. Berubah, Dengan membaca diri, itu memperbaiki diri ya. Teman-temannya jadi berubah juga sikapnya, istrinya juga jadi berubah, jadi baik lagi, jadi harmonis lagi. Makanya pas di momen itu dia minta foto, karena istri saya pesan kayaknya kalau ketemu sama penulisnya foto bareng katanya. Gitu. Jadi saya kira itu Bang yang tidak ternilai itu, ketika buku kita mengubah kehidupan seseorang. Gitu. Dari yang mungkin terpuruk menjadi lebih baik dan mungkin lebih baik lagi. Itu yang tidak ternilai, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman yang hobi menulis. Ayo menulis, siapa tahu itu menjadi jalan kebaikan bagi banyak orang untuk berubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Dan itu lebih ternilai daripada apapun lah ya. Iya betul. Betul. Okay. Saya kira itu Bang. Baik teman-teman sekalian, luar biasa obrolannya bersama Ustadz Syafi'i. Seperti yang awal tadi saya sampaikan ya, beliau adalah guru saya, inspirator saya ketika dulu di Dompet Duafa. Dan memang beliau punya banyak wawasan, ilmu yang sebenarnya sangat bermanfaat buat kita semua. Dan pada pagi hari ini beliau sudah menyampaikan tentang kepenulisan ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan banyak buku yang sekarang sebenarnya masih ada di Gramedia ya. Ini yang Seni Menjalani Hidup Penuh Makna ada di Gramedia. Teman-teman silakan ke Gramedia atau beli online ada. Ini bagus sekali. Kalau yang ini mungkin di online masih ada. Mungkin di online masih ada, tapi di Gramedia sudah tidak ada gitu ya. Sudah tidak di-display di sana lagi. Dan ini juga buat ibu-ibu yang mungkin ingin menjadi ibu yang diidam-idamkan, dirindukan oleh anaknya. Ini bacaan ini sangat cocok buat kita ya. Nah seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustadz ya. Mohon maaf kalau hari ini banyak kekurangan yang dari hidangan dan sebagainya gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini adalah kebaikan, dan kebaikan selalu berbalas dengan kebaikan. Ya. Cukup sekian teman-teman podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Bang Syaiha. Saya Syafi'i Al-Bantani. Ya, undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.